Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman mengenai hutang yang tanpa jaminan dan hutang yang berjaminan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada dua tipe ya. Jadi ada dua tipe hutang, yaitu yang pertama hutang dengan menggunakan jaminan dan juga hutang yang tidak menggunakan jaminan. Contohnya apa aja yang menggunakan jaminan itu? Misalkan teman-teman nyicil kendaraan bermotor, nyicil rumah, nyicil elektronik, itu semua yang menggunakan jaminan ya. Jadi jaminan kita udah kita dengan bayar DP aja udah bisa langsung bawa pulang barangnya dan tiap bulan mengangsur. Ada juga utang yang tanpa jaminan, yaitu seperti kartu kredit, seperti KTA atau pinjol ya sekarang, pinjaman online. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan untuk kedua kasus dari utang ini? Yang pertama untuk hutang tanpa jaminan ya. Itu penyelesaiannya sebenarnya lebih mudah karena apabila teman-teman belum bisa membayar atau belum ada budget untuk bayarnya, lebih baik nggak perlu dibayar dulu. Contoh seperti kartu kredit contohnya. Bahasanya ini ya Pak, kekuatan untuk mengarahkan pembicaraan apabila tim kolektor lagi nagih itu kita yang mempunyai power lebih banyak soalnya. Misalkan kartu kredit kita macet, kita bisa nggak perlu bayar dulu gitu loh. Misalkan teman-teman nggak punya duit, nggak perlu bayar dulu, nggak masalah. Karena apa? Bukannya saya ngajarin nggak bayar sampai selamanya ya. Hutang itu tetap harus dibayar. Cuma untuk menyelesaikan apabila untuk kehidupan sehari-hari aja masih belum cukup gitu loh, mendingan nggak perlu dibayar dulu sampai kita punya keuangan yang cukup untuk bisa melunasi pokok dari hutang tersebut, bukan dendanya atau bunganya ya, tapi pokoknya aja kita fokusin. Karena kewajiban di agama kita juga, di agama Islam itu diwajibkan membayar hutang, tapi bukan bunga dan dendanya, tapi hanya pokoknya aja. Kadang ada yang ngeyel juga sih masalah ini, kan mereka udah minjem duit kita, berarti ada jasanya dong. Nah, jasa itu kalau emang kita mau memberikan lebih, itu akadnya jangan kita bayar bunga, tapi emang tanda terima kasih aja gitu loh. Supaya kita terhindar dari yang disebut di agama Islam itu riba ya. Jadi supaya kita nggak terkena dosa riba, ya udah kita bayar pokoknya aja. Kalau kita mau bayar lebih ke pribadi maupun ke misalkan ke teman yang utangin kita, ya kita akadnya tuh tanda terima kasih aja gitu loh. Dan yang kedua untuk masalah hutang yang pakai jaminan. Nah, kalau pakai jaminan ini agak rumit karena power yang terbesar itu ada di pihak debitur ya. Sorry, pihak debitur ya bener ya. Kok debitur? Kreditur sorry. Yang memberi pinjaman karena gunanya ada di tangan mereka gitu. Seperti contohnya misalkan rumah yang udah mungkin beberapa bulan atau mungkin 1 tahun lebih nggak dibayar-bayar cicilannya, itu pihak bank lebih mudah untuk apa ya bahasa ya, menyita atau mengambil hak agunan yang mereka pegang gitu. Dengan cara apa? Kalau rumah tuh dengan cara dilelang. Nah, bagaimana sih cara bisa menyelesaikan masalah tersebut? Ya mau nggak mau agunan yang dipakai atau yang disengketain oleh antara kita dan pihak bank atau leasing itu ya dijual mau nggak mau. Untuk apa? Untuk melunasi hutang yang masih ada. Tapi apabila dijual tapi masih belum bisa menutupi dari pokok hutang itu, saran dari saya mendingan ya udah kita ikhlaskan aja, kita kembalikan aja ke pihak peminjamnya gitu loh. Misalkan teman-teman nyicil motor atau mobil ya, baru 1-2 bulan tiba-tiba ada masalah keuangan akhirnya nggak bisa bayar cicilan. Itu kalau dijual kan pasti harganya di bawah harga hutang kan. Contoh misalkan kita minjem atau apa namanya, plafon untuk misalkan motor ya, motor harga 12 juta, kita DP 2 juta, 10 jutanya itu adalah pinjaman dari pihak leasing. Nah, setelah 2 bulan tiba-tiba ada masalah, motor dijual mungkin harganya cuma 9 juta atau 8 juta. Nah, otomatis minus kan kalau kayak gitu. Daripada dijual mendingan ya udahlah dikembalikan aja ke pihak leasing, dan supaya bisa menyelesaikan masalah hutang piutang kita, supaya impas gitu loh. Bahasa kasarnya ya ditarik lah kendaraannya gitu aja.
Jadi untuk teman-teman yang masih suka bingung gimana ya cara menyelesaikan masalahnya, nggak perlu bingung, nggak perlu yang namanya harus berpikir saya harus dapat pendapatan lebih gede lagi nih. Sedangkan kondisinya teman-teman yang di kondisi seperti itu untuk pendapatan sehari-hari aja masih susah gitu loh. Karena biasanya untuk kasus-kasus seperti ini tuh ya, masalahnya ada di pendapatan yang entah berkurang atau mungkin sama sekali nggak ada karena misalkan kena PHK atau karena musibah yang lainnya lah. Jadi teman-teman nggak perlu yang namanya cari pendapatan lebih untuk menyelesaikan masalah hutang tersebut, ya cukup dengan menjual asetnya aja. Atau kalau misalkan belum ada duitnya untuk yang hutang tanpa jaminan, itu ya nggak perlu dibayar dulu, ditagih ya udah terima aja, saya belum belum punya duit. Kalau misalkan ditagih terus saya sampai mau dilaporkan ke pihak ketiga, ke apa, tim penagih dari pihak eksternal, ya nggak apa-apa. Kalau perlu tantang sekalian untuk masuk ke ranah perdata gitu loh. Karena nggak ada sejarahnya yang namanya hutang piutang itu bakalan menjadi eh, bakalan jadi bakalan kita di penjara gitu loh karena masalah hutang. Karena itu ranahnya ke hukum perdata bukan pidana. Saya doakan teman-teman yang sedang bermasalah sama hutangnya dimudahkan untuk bisa membayar. Untuk saya pribadi juga semoga hutang-hutang saya yang masih tersisa pun bisa lebih mudah dibayar. Dan saya doakan kita semua mendapatkan rezeki yang barokah, berlimpah, datang dari segala arah tanpa susah payah, dan menjadi manfaat buat kita semua dan keluarga kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.